Anggi, Jeffrey, ada kabar baik untuk kalian. Tante, kabar baik apa? Keponakanku berbisnis. Dia baru pulang dari luar kota. Katanya rumah sakit di tempatnya bisa sembuhkan kaki Jeffrey. Keponakanku sangat akrab dengan dokter ini. Ini nomor telepon dokternya. Benarkah, Tante? Baguslah. Anggi, Jeffrey, aku melihat kalian tumbuh sejak kecil. Gak bisa bantu banyak. Aku punya 500.000. Kalian nanti di perjalanan pakai untuk beli makan. Tante udah banyak bantu kami. Gimana kami bisa terima uangmu? Tante, kakakku benar. Ketulusanmu kami terima. Kalian terima aja. Kedepannya pasti banyak perlu uang. Jeffrey, kami dengar dari tante kalian ada rumah sakit yang bisa sembuhkan kakimu. Kami semua mendukungmu berobat. Jadi mau berkontribusi. Ini 300.000 dari aku jual cabai. Jangan keberatan. Ini aku baru jual kentang. Paman, Tante, makasih ya. Jeffrey, cepat ambil buku catat semuanya. Oke. Tunggu nanti kami punya uang, pasti langsung bayar ke kalian. Gak perlu dikembalikan. Sebenarnya kalian berdua selalu berikan kami minyak dan lain-lain. Ini namanya saling membantu. Kami pergi dulu ya. Tante, Paman, terima kasih ya. Gak perlu terima kasih. Halo, dokter. Kakiku keadaannya begini. Hah? Perlu uang sebanyak itu? Baiklah, terima kasih ya. Jeffrey, cepatlah, udah mau check-in. Gawat, Kak. Aku lupa bawa KTP. Hah? Hal penting kayak gitu? Waktu pergi aku udah ingetin kamu berapa kali. Coba lihat apa ada di tas. Oke. Nggak ada. Kamu tunggu aku di sini. Aku ambil dulu. Perjalanannya jauh banget. Begitu kamu sampai rumah, langit sudah gelap. Mau gimana coba? Gimana kalau kita lain kali saja baru pergi? Lain kali masih banyak kesempatan. Ayo, jarang-jarang bisa ke kota. Ayo kita beli ikan. Aku mau makan ikan masakanmu. Kamu ini tiap hari taunya makan terus. Jeffrey, ambilkan aku daun bawang. Oke. Jeffrey, bukannya kamu pergi berobat? Kenapa masih petik daun bawang? Tante, maafkan aku ya. Aku mengecewakan kalian. Aku sudah telepon dokternya. Katanya butuh 100 juta untuk pengobatan. Uang itu bisa dicari. Yang penting sembuhkan kakimu dulu. Sejak papaku tiada, mamaku nikah lagi gak pernah pedulikan kami. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Aku gak mau kakakku jadi berutang banyak gara-gara aku. Dia sekarang masih muda. Nanti kalau ada pria yang tahu dia berutang banyak, gak akan berani berhubungan dengannya. Kakakmu memang gak mudah.
Jeffrey, ayo makan. Iya. Ikan masakan kakakku memang enak. Jeffrey, aku tahu apa yang kamu pikirin. Tapi kamu harus tahu, kamu sekarang masih muda. Jangan sampai karena kedua kakimu menghambatmu seumur hidup. Kamu ke depannya harus berkeluarga. Kalau nggak punya tubuh yang sehat, gimana bisa menjaga keluargamu? Urusan uang, biar kakak yang cari solusi. Kamu nggak perlu khawatir. Kakak, aku nggak mau kamu demi aku harus hidup begitu lelah. Kita sekarang masih muda. Apa yang perlu ditakutin? Selama kita berdua berusaha dengan keras, kehidupan ke depannya pasti akan lebih baik. Aku mengerti. Tunggu sampai selesai panen, baru pergi. Kalau begitu, aku baru bisa tenang berobat. Oke, aku janji. Setelah makan, aku akan balikin semua uang paman dan tante. Kakak, uang 2 juta yang dipinjam Tante Merisa sudah dikembalikan belum? Belum dikembaliin. Kamu ini kok gak bisa dipercaya banget. Sepakat bayar dalam 2 hari, sekarang sudah lewat berapa lama? Tunggu aku selesai cabut rumput. Kutanyakan padanya. Tanah ini hampir habis masa sewanya. Kita nggak boleh tunda pembayaran. Kalau enggak, siapa yang mau sewakan ke kita tahun depan? Aku cari Tante Merisa tagih uangnya dan berikan ke paman. Oke deh, hati-hati ya. Tante Merisa, kamu mau kemana? Aku berpakaian cantik gini, tentu aja mau belanja. Begini, kamu hutang 2 juta ke kami. Katanya 2 hari dikembalikan ke kami. Sekarang sudah setengah tahun. Hari ini kembalikan saja. Hah? Kapan aku pinjam uang denganmu? Kok aku gak tahu? Waktu baru lebaran. Kamu bilang putrimu mau sekolah, masih kurang 2 juta untuk biaya sekolah. Jadi kami pinjamkan padamu. Oh, kayaknya iya ya. Baguslah kalau ingat. Kami sore ini butuh pakai uang. Kalau enggak, aku nggak mungkin mencarimu. Gak ada gunanya mencariku. Dompetku bahkan lebih bersih dari wajahku. Tante, kamu mau pergi belanja, masa nggak ada uang? Aku benar-benar butuh mendesak. Kamu yang butuh apa urusannya denganku? Nanti lagi berbicarakan. Hei, Jeffrey, kenapa kamu kesini? Paman, aku datang mau bilang padamu, sewa tanah itu bisa nggak ditunda beberapa hari? Beberapa hari ini lagi nggak ada uang. Jeffrey, nggak apa-apa. Semua orang pasti punya masa susah. Nggak perlu buru-buru. Paman, nggak enak kan kalau begini. Tunggu kami beberapa hari jual cabai, baru kami bayar ya. Kamu dan kakakmu orang seperti apa aku tahu dan percaya. Nanti kalau ada aja baru bayar. Jeffrey, masuk dulu. Nggak usah. Paman, terima kasih ya. Oke, hati-hati ya. Bos, sudah kubayar ya. Itu kan Tante Merisa. Bilangnya nggak punya uang, tapi bisa ke toko emas. Tante Merisa, tunggu. Bukannya kamu bilang nggak punya uang, malah beli gelang emas sebesar itu. Kami wanita, ya harus baik sama diri sendirilah. Mau apa ya beli aja. Kamu kira semua kayak kakakmu, hidup kayak pria. Mungkin gak pernah lihat gelang emas. Tante, kamu kok ngomong begitu? Kakakku kan gak ganggu kamu. Lagian, kamu beli apapun aku gak peduli, tapi utang padaku harus bayar. Kamu gak bisa lihat, uangku semuanya udah jadi emas. Mana ada uang bayar kamu? Kamu jangan tipu aku. Hari ini mau bagaimanapun harus kembalikan uangku. Ngapain kamu tarik aku? Kamu bilang aku berhutang padamu. Emangnya kamu punya bukti? Lepaskan, kalau gak lepas aku teriak. Hah, gak ada bukti apa-apa kamu bisa apakan aku. Dasar penipu. Jeffrey, kamu udah pulang ya? Uangnya dapat gak? Enggak, dia bukan gak punya uang. Dia punya tapi gak mau bayar. Aku lihat hari ini dia beli gelang emas. Apa? Ada ya orang kurang ajar begini? Biar ku cari dia. Tante Merisa, cepat keluar. Ada apa, ha? Kamu merasa kami berdua mudah dibully ya? Pinjam uang gak mau bayar. Cuma 2 juta aja. Apa sih desak-desak? Sekarang gak ada? Gak ada. Kamu ini emang gak mau bayar ya? Hah, iya. Emangnya kamu bisa apa? Oke, berhubung kamu berani gitu, jangan salahkan aku. Semuanya cepat ke sini. Tante Merisa gak bayar hutang. Dia gak bisa dipercaya. Semuanya cepat sini.
Tante Merisa nggak bayar hutang. Semuanya cepat sini. Berhenti teriak. Sini ku transfer. Gitu dong. Jeffrey, udah makan belum? Ini mau makan. Wah, Kak. Aku bilang Tante Mersa kejam. Kayaknya kamu lebih kejam ya. Menghadapi orang yang nggak bayar hutang gini, ya harus buat dia terkenal. Sebenarnya mau kerabat atau teman, pinjam dan kembaliin. Ini adalah prinsip yang paling mendasar. Kita nggak boleh nyulitin diri sendiri dan merendahkan orang lain. Kak, aku paham. Baguslah, kamu transferlah uang ini ke paman. Oke.